Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Ibu Susanti sebagai coach dan ada Bapak Dedi sebagai coach. Baik, sebelum ke praktek diskusi dimulai, saya akan bertanya dulu. Boleh Bapak dan Ibu? Boleh. Ya, silakan Bu. Baik, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada coaching ini Ibu? Kalau misalnya saya akan menjadi pendengar yang baik, saya akan hadir seutuhnya di sini dan jadi pendengar yang aktif. Baik, pertanyaan kedua, menurut Ibu kompetensi mana yang akan diobservasi secara aktif dan spesifik? Mungkin rencana aksi dari coachingnya tersebut. Ya. Apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin didiskusikan pada kesempatan ini Bu? Solusi dari permasalahan yang akan kita diskusikan. Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu, untuk diskusi coachingnya mungkin bisa dimulai. Ya, terima kasih Bu Sri. Iya. Nah, Silakan. selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu baik. Kok kelihatan gelisah seperti itu? Ada Iya, Bu. permasalahan seperti apa? Ya saya gelisah mungkin ya Bu ya. Soalnya saya ngajar di kelas 3 ini ya, kelas 3 di sekolah yang baru ya Bu ya. Terasa berbeda sih mengajarnya dari sekolah sebelumnya, dari segi anak-anaknya. Dari segi anak-anaknya, tadi Pak Dedi mengajar di sekolah yang baru. Sekarang Pak Dedi di kelas berapa mengajar? Di kelas 3 Bu. Kalau saya. sebelumnya? Saya di kelas tinggi Bu. Oh, di kelas tinggi ya. Ya. Nah sekarang pembicaraan seperti apa yang ingin Pak Dedi dapatkan? Saya pengen mendapatkan ide-ide baru Bu, untuk mendapatkan solusi mungkin ya dari permasalahan saya ini. Tentang yang tadi Tentang kurang ya. nyamannya ya di Iya Bu. part ini. Wah, Pak Dedi ini kan ingin mendapatkan ide-ide baru dalam menghadapi anak-anak di kelasnya. Coba Betul, Bu. Pak Dedi bisa mendeskripsikan lebih jauh seperti gimana itu ide-ide yang baru tentang anaknya seperti apa? Iya Bu, saya baru menemukan anak-anak yang luar biasa dalam tanda kutip ya Bu ya. Sebelumnya saya mengajar di SD sebelumnya tidak menemukan anak seperti itu. Anak-anak biasanya cenderung ke saya nurut, cenderung dalam prestasi akademik juga baik, dan hormat pada saya juga, menghormati teman-temannya juga, saling menyayangi ya, seperti itu. Jadi permasalahannya yang telah didapatkan berarti ada anak yang tanda kutip itu tersebut ya. Iya. Kemudian Mbak Dedi udah itu nggak menelusuri latar belakangnya, kenapa sih anak tersebut menjadi anak yang seperti itu? Saya sudah mencari atau mencoba menggali ya Bu ya, informasi tentang anak tersebut. Bahkan saya mencari informasi dari teman-temannya, lingkungan keluarganya ya, bahkan dari guru sebelumnya juga saya sudah mencari tentang permasalahan anak tersebut. Mungkin belum sepenuhnya saya mendapatkan solusinya Bu. Mendapatkan solusi tersebut, Iya. bagaimana mengatasi anak tersebut ketika pembelajaran yang Pak Dedi berikan mungkin Iya ya. begitu. Nah, tadi kan Pak Dedi menyebutkan tentang ide-ide baru ya. Iya. Nah, ide-ide baru itu rencana kedepannya yang akan dilakukan Pak Dedi itu seperti apa? Mungkin untuk menghadapi anak seperti itu Bu ya, tadi kan saya udah katakan
sebelumnya anak-anak yang sebelumnya dikatakan berhasil ya Bu ya, di sekolah sebelumnya, anak itu saya dibuat senang dalam pembelajaran, di anak-anak diajak untuk pembelajaran tidak hanya di dalam kelas seperti itu. Dan memanfaatkan medianya itu media dalam bentuk video, gambar, supaya itu diperbanyak gitu ya. Dan kalau anak kelas bawah itu sukanya bernyanyi seperti itu, mungkin permainan-permainan juga dalam pembelajaran saya akan terapkan seperti itu. Mungkin lebih inovatif lagi nanti ya. Iya. Mungkin juga bisa juga lebih ke ada pembelajaran diferensiasi ya. Iya, seperti itu. Saya juga akan menerapkan tentang RPP berdiferensi, pembelajaran yang berdiferensi, dan KSE juga. Saya juga bersama anak-anak akan membuat suatu keyakinan kelas ya Bu, supaya bisa menanggulangi hal tersebut ya. Seperti itu. Sekali ya, ide-ide yang tadi Pak Dedi utarakan itu merupakan ide-ide yang sangat bagus sekali untuk menanggulangi masalah tersebut. Apalagi di kelas Pak Dedi ada anak yang tadi tanda kutip anak yang baik sekali, tapi dalam tanda kutipnya gitu ya. Iya. Nah sekarang nih Pak Dedi, kalau misalnya untuk melakukan progres tersebut ini ada rekan yang bisa membantu nggak? Ada Bu. Alhamdulillah ada. Di situ mungkin soalnya dia itu sangat berpengalaman di kelas 3. Dia juga senior, dia juga sangat disegani oleh anak-anak. Saya akan mencoba mendatangi beliau dan sedikit saya mencari solusi dari beliau juga. Bisa juga nanti Pak Dedi sama Bu Cucu itu kolaborasi ya, Iya, saya untuk akan menangani berkolaborasi. permasalahan tersebut. Iya, Seperti iya, itu. seperti itu. Nih target selesainya Pak Dedi akan permasalahan tersebut sama menuangkan ide-ide baru ke dalam kelas itu, targetnya akan selesai kapan? Saya akan melaksanakan hal tersebut ya Bu ya. Lebih cepat lebih baik, ya lebih baik. Mungkin sepulang dari sini juga saya akan merancang sebuah pembelajaran yang supaya menggait anak berkundi luhur, berkundi pekerti yang luhur juga, sama akademiknya yang tinggi juga. Itu harapan saya mungkin ya ke depannya seperti itu. Bagus sekali ya ide-idenya. Nah, kan tadi udah Pak Dedi utarakan permasalahannya, dan Pak Dedi sendiri udah mengungkapkan solusinya seperti apa. Tadi menemukan ide-ide baru untuk pembelajaran lebih bervariatif lagi untuk anak tersebut. Nah ini nanti Pak Dedi kapan nih bisa meluangkan waktu lagi untuk kedepannya? Kalau misalnya Pak Dedi udah mencapai target tersebut, Pak Dedi bisa membicarakan lagi bersama saya, ngobrol seperti ini lagi. Mungkin 1 minggu ya. 1 minggu, baiklah. Boleh kan Bu? Ada waktu ya. Oh boleh. Nanti 1 minggu saya akan mendatangi Pak Dedi lagi, akan menanyakan progresnya, ketercapaiannya itu seperti apa. Baik, mudah-mudahan tercapai. Saya juga Bu, mudah-mudahan berhasil yang tadi saya utarakan tersebut. Saya akan semangat dan pantang menyerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Semangat terus ya Pak Dedi ya. Terima Semangat, kasih sudah meluangkan waktunya ngobrol bersama saya. Mudah-mudahan Pak Dedi bisa memberikan solusi kepada Pak Dedi ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Iya. Baik Bapak dan Ibu, diskusi coachingnya sudah selesai, tapi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Bagaimana permasalahannya Bapak? Apa sudah mendapatkan solusi? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi. Solusi tersebut ternyata ada dalam diri saya sendiri Bu ya. Tapi itu berkat ada bantuan dari coach Sendiri yang ya. luar biasa untuk saya. Baik, apa ada lagi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bapak dan Ibu? Mungkin dicari solusinya lagi, ide-ide baru yang tadi diungkapkan sama Pak Dedi ini, memberikan ide-ide baru dan memberikan pembelajaran
Bu. Baik, alhamdulillah. Bagaimana sekarang perasaan Bapak, apa sudah Luar merasakan? biasa, plong banget permasalahan saya terpecahkan, mungkin ya sedikit-sedikit terpecahkan dan mendapatkan sebuah solusi ya. Oke, semoga target capaian Bapak yang ingin dicapai berjalan dengan lancar ya Pak. Dan baik, untuk diskusi coaching kali ini sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Untuk coach sendiri sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta dan kompetensi, ada lagi kompetensi yang ingin dikembangkan? Mungkin kompetensi yang akan dikembangkan, untuk lebih ke pertanyaannya, saya akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, jadi menggali permasalahan dari coaching itu sendiri. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan kali ini mendapatkan manfaat ya untuk kita. Iya, Terima kasih. terima kasih, Baik. Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kelompok 2 ya Ibu, akan mendemonstrasikan praktek coaching. Di sini saya berperan sebagai observer, Busri sebagai Coach, khususan sebagai Kuci. ya. Sebelum memulai, saya sebagai observer akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu ya Bu ya. baik. Baik, pertanyaan nomor 1, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada coaching ini Bu? Mungkin yang pertama mendengarkan coaching secara aktif dan penuh ya Pak. Yang Ya. kedua sebagai pendengar yang baik dan aktif juga. Ya, seperti itu aktif Ibu ya, nanti untuk mencari solusi Bu ya. Iya, dari coaching itu sendiri. Selanjutnya, kedua, menurut Ibu, kompetensi mana yang akan diobservasi secara aktif dan spesifik Bu? Oke, yang saya akan observasi mungkin dari rencana masalah dan tindakan aksi dari coach itu sendiri, Bapak. Berarti Yang menemukan akan masalah dicapai, yang ya. akan dicapai dari coach tersebut Ya. Ibu ya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan pada diskusi kali ini Bu? Yang ingin dikembangkan di dalam kesempatan ini mungkin mendapatkan solusi apa dari permasalahan coach itu sendiri. Ya, seru Ibu bisa nanti mendapatkan solusi dari permasalahan coach tersebut Ibu Iya. ya. Silakan Ibu melaksanakan percakapannya. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Susan, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik aja, cuman sedikit agak kecewa aja. Kecewa kenapa Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Ini tadi saya di sekolah ada supervisi dari pengawas. Kebetulan tadi saya lagi di kelas, saya lagi memegang HP. Padahal kan di HP itu saya lagi mencari materi pembelajaran untuk anak-anak juga. Itu searching di gitu. Dan permasalahannya itu seperti apa Bu? Kemudian tadi pengawas bilangnya kalau misalnya kenapa tidak menggunakan buku sebagai acuan untuk pembelajaran tersebut, kan buku itu sesuai dengan kurikulumnya. Tetapi kan kalau misalnya di HP juga kita bisa searching, bisa cari referensinya, kita bisa cari materi-materi yang lebih luas lagi. Tetapi tetap aja pengawasnya bilangnya harus ada buku paduan di kelas. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks tersebut? Kalau misalnya di kelas bawah itu kan masih menggunakan tematik ya. Kalau misalnya buku tematik itu materinya itu cuma di situ-situ aja, kurang banyak. Jadi gurunya sendiri yang harus kreatif, yang harus mencari informasi lagi, mencari materi-materi lagi. Apa yang terjadi setelah itu Bu? Ya, jadi tadi secara langsung beliau pengawas ya
beliau tersebut negur jadi harus menggunakan buku sebagai acuannya. Tadi saya kebetulan debat sedikit gitu masalah dengan antara buku sama saya nyari referensi pembelajaran dari luar. Baik, apa yang ibu nyatakan kepada pengawas tersebut? Bahwa tidak, kita itu pembelajaran itu tidak cuma dari buku aja, bisa juga nyari-nyari dan lainnya buat referensi pembelajaran. Cuma pengawas pengennya kita mencari referensi yang lain, terus ada juga buku di situ sebagai acuannya. Jadi kita nggak lihat HP terus. Jadi kesannya ke anak itu, oh kok kenapa guru tersebut mainin HP gitu. Iya betul mungkin dari sana juga Ada kesalahpahaman, jadi miskomunikasi ya yang terlihat oleh pengawas sama yang dilakukan oleh ibu sendiri. Baik, menurut ibu pernyataan yang ibu inginkan itu bagaimana? Yang saya inginkan jadi pengawas itu jadi ngomongnya secara baik-baik. Kalau misalnya perbuatan saya itu salah, kemudian bisa didiskusikan gitu, jangan sampai ada perdebatan yang dimana saya merasa gak enak juga tuan ngomong seperti itu. Baik, menurut ibu solusi apa yang ibu inginkan? Kalau saya sih nanti solusinya mungkin kalau menemui langsung kepada pengawas juga kan waktunya, nanti saya mau mencoba membicarakan sama kepala sekolah atau membicarakan sama rekan sejawat untuk membantu saya mengungkapkan ya atau memediasi saya untuk saya meminta maaf dari permasalahan yang ibu hadapi itu. Ibu akan menemui kepala sekolah sebagai mediasi ya Bu. Apa yang akan ibu sampaikan kepada kepala sekolah tersebut? Saya akan menceritakan permasalahan tersebut ya, menceritakan permasalahan bahwa tadi ada miskomunikasi bersama pengawas gitu. Kemudian saya melontarkan kata-kata yang kurang nyaman gitu, kurang nyaman didengar, sehingga pengawasnya tadi merasa berencana yang ibu lakukan mungkin seperti apa? Nanti saya mungkin tadi yang telah disebutkan tadi, saya akan ngobrol dulu sama rekan sejawat, kemudian saya juga akan ngobrol bersama kepala sekolah, dan kepala sekolah juga nanti bisa membantu saya. Ada rekan tentunya ya Bu yang membantu permasalahan ibu itu sendiri. Baik, alhamdulillah Ibu. Kalau begitu rencananya kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Nanti mungkin setelah ini kan saya tadi agak gitu ya, kalau misalnya belum mengungkapkan permasalahan saya kurang ini, tapi sekarang udah mengungkapkan permasalahan sama ibu ya, jadi saya itu menurut saya setuju sekali dengan yang Ibu sampaikannya. Mudah-mudahan Ibu mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi, dan kepala sekolah sendiri ada waktu juga ya Bu, biar masalahnya cepat selesai gitu ya, cepat beres juga. Baik, kira-kira ada target Ibu untuk penyelesaiannya masalah ini kapan? Berapa mungkin lama? saya nunggu waktu luangnya dulu kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah saya kan jalan ke sekolah jadi sibuk di luar. Nanti kalau misalnya ada waktunya, biasanya beliau itu datangnya suka pagi-pagi ya, dalam seminggu itu ada juga tugas keluarnya. Nanti saya mungkin minggu depan akan mencoba ngobrol, kemudian nanti juga saya minta dimediasi sama pengawas. Betul, baik sekali itu Ibu, saya setuju. Kalau begitu mudah-mudahan permasalahan Ibu cepat selesai, dan rencana Ibu mediasi dengan kepala sekolah juga berjalan dengan lancar. Nanti setelah itu Ibu kabarin saya lagi ya, bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih, saya sudah mengungkapkan permasalahannya. Nanti saya akan coba ngobrol sama kepala sekolah untuk memediasinya. Kemudian nanti saya akan ngobrol lagi bersama Sri ya. Nanti tolong ya Bu disampaikan juga kepada saya biar saya tahu bagaimana nanti tindak lanjut penyelesaiannya. Baik Bu. Baik, terima kasih Ibu Susan. Sama-sama. Alhamdulillah, percakapan coaching barusan telah saya dengar ya Ibu.
Ibu telah mendapatkan solusi ya. Ibu juga mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Saya akan bertanya tentang perasaan ibu sih, gimana sih selaku coach? Perasaan saya sedikit lega ya, karena saya bisa membagi permasalahan saya dan menemukan solusinya. Alhamdulillah itu Bu ya. Ibu gimana? Alhamdulillah, perasaan saya juga senang sekali ya Pak bisa membantu mencari solusi dari permasalahan coaching itu sendiri. Luar biasa, berarti permasalahan Ibu Susan bisa dapat solusinya Bu ya. Ibu jadi lega ya Bu ya. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan lagi di sini. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator keterampilan yang diinginkan Ibu? Kompetensi ya Pak, kompetensi apa mungkin di sini saya membantu mencari solusi, kemudian menggali dari suatu permasalahan coaching itu sendiri. Baik, luar biasa Bu ya. Ibu sebagai coach sudah bisa mengarahkan suatu coaching ya Bu ya, seperti itu, untuk mendapatkan solusinya dari coaching Ya, tersebut. masalah coaching Iya. itu sendiri. Baik, jadi di sini waktu percakapan antara Bu Susan dan Bu Sri telah menerapkan menerapkan sesuai dengan prinsip coaching ya, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan proses coaching ini juga telah sesuai dengan alur Tirta ya Ibu ya, sudah cukup bagus, dan Ibu selaku coach juga sudah mengajukan pertanyaan yang luar biasa kepada Koci juga bisa menggali potensi yang dia miliki, menemukan sendiri ya solusi dari permasalahan tersebut. Ya, selanjutnya saya akan mengambil pertanyaan satu lagi ya Bu ya. Baik. Apakah ada lagi kompetensi yang ingin dikembangkan? Bagi untuk kompetensi yang akan dikembangkan, saya lebih memacu lagi untuk coaching itu sendiri untuk berbicara terbuka gitu Pak ya. Lebih apa ya, dia itu lebih mencurahkan isi hati dia, lebih tidak malu-malu atau mungkin tanpa ragu-ragu mungkin ya Bu ya, lebih terbuka lebih ya, terbuka lagi seperti itu. Ya, bagus sekali Ibu selaku coach, jadi bisa sebagai teman mungkin Ibu ya, Curhat. biar tidak ada rasa ragu mungkin kan seperti itu. Alhamdulillah, kalau sudah selesai, tidak ada lagi yang harus dibicarakan, kita tutup aja ya Bapak Ibu. Kesempatan kali ini percakapan coaching ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Waalaikumsalam. Bu Susan. Alhamdulillah ya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam proses coaching yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Alhamdulillah ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susan Susanti dan ini Pak Dedi sebagai coach di sini, kemudian ada Tesri sebagai coachingnya. Sebelum proses coaching, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terhadap Pak Dedi yang menjadi coachnya ya. Ya, Pertanyaan pertama yaitu kompetensi coaching yang akan dilaksanakan pada proses coaching ini seperti apa Pak?
dalam pelaksanaan coaching saat ini saya akan menjadi pendengar aktif mungkin ya dari seorang coach di sini, dan saya juga di sini membantu solusi dari coach tersebut. Iya, membantu solusi ya berarti ya Pak. Nah ini nih pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak, kompetensi mana yang akan diobservasi secara aktif dan spesifik? Dalam kompetisi ini mendapatkan rencana aksi dari coach. Berarti indikator yang ingin dicapainya tadi mendapatkan rencana aksi dari kunci tersebut ya. Iya. Nah ini nih pertanyaan yang ketiga ya. Apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan pada diskusi kali ini? Yang diinginkan ya Bu ya, mendapatkan solusi mungkin dari coach tersebut, dan saya juga di sini membantu atau mendengarkan aktif dan menggali permasalahan dari coach tersebut. Oke ya. Baiklah, semoga dengan diskusi kali ini antara coach dan coachee bisa mendapatkan solusi yang lebih baik lagi. Mangga silahkan waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya. Desri dipanggil ke ruangan Bapak di sini. Tahu nggak kenapa sih Desri dipanggil ke sini? Nggak tahu Pak. Ada apa ya Pak? Tidak tahu ya. Bapak akan bertanya pada Sri, kenapa sih kalau Sri di kelas itu suka menyendiri, burung, tidak mau kerja kelompok sama teman-temannya. Kan biasanya Bapak lihat suka sih berkelompok, sekarang kenapa sih nggak mau? Iya Pak, sebenarnya saya lagi ada masalah. Saya kurang nyaman di kelas sama teman-teman saya. Tidak nyaman ya. Tidak nyamannya, tidak nyaman seperti apa? Begini Pak, saya itu kan kalau kerja kelompok misalkan ya Pak, Yeah. jadi yang mengerjakan tuh saya, dan kan teman-teman saya pada main HP, pada main-main sama teman yang lain. Jadi gimana ya? Apa yang mau mereka kerjakan itu tidak mau, jadi saya aja yang mengerjakan Pak. Jadi saya suka capek gitu Pak. Jadi Nesri itu suka capek kalau kerja kelompok itu sibuk sendiri, Iya. begitu seperti itu. Gimana tanggapan teman-teman kamu waktu kerja kelompok? Gimana? Tanggapan teman-teman ya mereka mah cuek-cuek aja Pak, nggak gimana-gimana. Jadi seolah-olah tanggung jawabnya pindah ke saya gitu. Saya juga suka mengajak mereka untuk kerja kelompok gitu, cuman merekanya aja nggak tahu tidak mampu atau bagaimana gitu Pak. Terus ada lagi? Tidak ada sih Pak, itu aja. Itu aja. Solusi untuk Sri itu supaya teman-temannya tidak seperti itu gimana? Solusinya mungkin yang pertama, saya harus minta maaf dulu ke teman-teman ya Pak, mungkin saya salah gitu ya Pak. Terus yang kedua, sudah minta maaf, mungkin saya lebih meyakinkan mereka gitu, bahwasanya kalau kerja kelompok itu memang harus dikerjakan bersama Pak, tidak boleh sendiri-sendiri. Ya yang ketiga mungkin saya akan menerima mereka gitu, bahwa mereka dengan seperti itu mereka juga akan sama-sama mengertikan saya juga gitu. Bagus seperti itu. Berarti saya sudah berpikir ya seperti itu. Ada lagi yang bisa diutarakan Sri tentang permasalahan Sri tersebut? Sejauh ini sih itu saja Bapak masalahnya, rasa tidak nyaman karena itu saja gitu. Ya, jadi selanjutnya Sri itu akan berubah mungkin ya. Ya, Jadi Sri itu akan belajar kelompok lagi, Iya. seperti itu lagi. Nah,
tadi yang bicarakan oleh Sri, ada yang sepintas ya tentang pembimbing temannya seperti itu. Berarti Sri itu udah bagus, berarti udah menanamkan di kelas itu tutor sebaya ya. Apa itu tutor sebaya, Pak? Tutor sebaya itu jadi siswa yang mempunyai kemampuan yang tinggi seperti Sri ini membimbing teman-temannya untuk bisa. Nah, Sri itu termasuk termasuk siswa yang mempunyai kecerdasan yang tinggi ya, terbukti dalam akademiknya, nilai akademiknya bagus-bagus, nilai oleh Bapak juga. Jadi bagus untuk dilakukan seperti itu. Baik Pak, kalau gitu saya akan coba ke tanamkan di kelas sama teman-teman saya gitu ya Pak. Iya baik. Kalau begitu ada nggak yang bisa membantu Sri supaya Sri itu lebih mungkin atau dapat menjalankan yang tadi diucapkan Sri itu? Ada Pak, mungkin yang pertama saya akan menghubungi KM ya Pak, sebagai ketua kelas. Kemudian setelah ke KM mungkin ke teman-teman saya, ngedeketin dulu lagi teman-teman saya seperti itu mungkin Pak. Ya, luar biasa, bagus sekali ya. Berarti Bapak tunggu nanti hasilnya seperti apa. Kira-kira Sri menjalankan itu butuh berapa lama? 3 hari mungkin Pak. 3 Saya hari akan ya. coba 3 hari. Berarti Bapak tunggu ya progresnya seperti apa, Sri, hasilnya seperti apa. Bapak tunggu di sini, kita ngobrol lagi ya. Baik Pak. Supaya mendalam lagi, supaya dapat mungkin solusi untuk Sri juga ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Alhamdulillah ya, proses coaching ini luar biasa sekali nih. Coba Pak Dedi di sini ya, setelah tadi Pak Dedi melakukan coaching bersama Bu Sri, ya, ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator kepencapaian yang diinginkan. Ya, jadi saya menggali suatu permasalahan yang di yang permasalahan dari kucing tersebut. Iya, nah ini menyampaikan permasalahan ya, mencari Iya, solusinya. solusinya. Iya. Terus ini kalau misalnya pertanyaan yang keduanya, dari hasil catatan saya, Bapak sama Ibu telah melakukan proses coaching ini sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari semua itu tadi proses coaching ini telah dilakukan. Nah ini pertanyaan yang terakhir nih Pak, apakah ada lagi kompetensi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan mungkin saya selaku coach di sini sebut akan pertanyaannya yang lebih jelas mungkin, lebih terbuka untuk untuk supaya permasalahan dari coach tersebut keluar, maksudnya dapat semua tercurahkan sama saya. Tercurahkan dan ada solusinya. Iya, ada solusinya. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan praktek coaching ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.